Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya di channel Nusantara Agrotech. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam buat semuanya yang sedang bergabung di channel kita. Nah, untuk teman-teman yang baru gabung ke channel kita, saya ucapkan selamat datang ya di Nusantara Agrotech. Sebelumnya, monggo silahkan subscribe dulu ke channel kita dan jangan lupa like, share, and subscribe. Nah, untuk kali ini kita mau share ya ke teman-teman bagaimana cara memilih kelapa genjah mentok atau yang kita kenal sekarang itu kelapa genjah. Dia itu karakternya, kalau untuk kelapa genjah ini, dia itu biasanya pada umur sekitar ya 6 tahunan dia sudah mulai berbuah dengan ketinggian batang itu paling sekitar ya enggak nyampe 1 meter, biasanya itu sudah berbuah. Nah, untuk kali ini kita mau bikin konten ya, konten atau video bagaimana tips atau ciri-ciri bibit kelapa genjah mentok itu sendiri ya. Untuk teman-teman yang masih awam tentang kelapa genjah mentok ini, kalau mau membeli kan biasanya agak bingung ya, belum tahu apa namanya itu, ciri-cirinya kayak apa, terus pasarannya, terus harganya itu yang sebenarnya itu berapa. Nah, itu nanti kan agak rancu juga buat teman-teman ya. Nah, jadi usahakan untuk teman-teman yang mau membeli ya, bisa lihat video ini ya dari awal sampai akhir, nanti jangan di skip. Insya Allah sangat membantu buat teman-teman yang masih awam tentang kelapa genjah mentok. Soalnya pada umumnya kelapa itu, untuk bibit kelapa ya, untuk bibit kelapa pada umumnya ya seperti ini. Entah itu mau kelapa genjah mentok, terus kelapa lokal dalam, kelapa hibrida, ya sama kelapa ya kelapa-kelapa lainnya lah, apalagi kayak kelapa wulung, kelapa pandan wangi, kelapa kopior, itu pada umumnya itu sama. Cuma ada beberapa ciri khas yang bisa membedakan ya antara jenis yang satu sama yang lain, yaitu salah satunya kita mau membahas bagaimana ciri-ciri tentang kelapa genjah mentok. Nah, jadi di video ini kita lagi mau share ya ke teman-teman bagaimana atau apa saja ciri-ciri yang ada di kelapa genjah mentok ini. Jadi untuk teman-teman kalau mau beli nanti insya Allah sangat membantu ya, biar tidak salah pilih. Soalnya apa? Nanti fatalnya ketika teman-teman itu sudah nanam, teman-teman udah nunggu bertahun-tahun ya. Ya minimal 4 sampai 6 tahunan lah teman-teman sudah nanam, sudah merawat, capek nunggu lama ya. Ternyata ketika umur 4 sampai 6 tahun ternyata belum berbuah dan tidak sesuai harapan awal. Nah, makanya kenapa kita bikin video ini, kita mau share atau membantu teman-teman yang masih awam tentang kelapa genjah mentok dan apa aja ciri-ciri dan tips dari kita buat teman-teman bagaimana cara membelinya. Yuk langsung cek videonya ya, simak videonya, jangan di skip. Ya, untuk teman-teman yang baru datang, baru gabung, monggo silahkan klik dulu tombol subscribe-nya biar teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari kita. Dan kita nantinya tidak cuma mau mereview atau membahas tentang kelapa genjah mentok saja, nanti kita akan membahas beberapa tanaman lain ya, ada ciri-ciri, ada teknik okulasi dan lain-lain, penanaman, dan sampai nanti hasil panen, pembibitan dan lain-lain kita bahas di channel Nusantara Agrotech ini. Ya, langsung pada ke intinya, kita untuk ciri-ciri kelapa genjah mentok ya, untuk teman-teman yang masih awam, itu bisa teman-teman lihat pada warna. Itu untuk mengidentifikasi tahap pertama itu yang apa ya, bisa teman-teman itu langsung bisa lihat langsung itu pada warna. Nah, kalau untuk ganja mentok itu sendiri yang asli ya, yang asli ya ini ya. Yang asli itu warnanya itu hijau ya, hijau seperti ini, hijau muda. Ya. Itu 90%, 90% lebih itu untuk kelapa genjah mentok itu warnanya hijau muda seperti ini. Meskipun kadang ada yang agak warnanya itu agak ke merah-merahan sedikit, itu sedikit banget itu. Dan kalau teman-teman mau membeli kok ada yang warnanya merah, itu pastikan ke pedagang itu, Pak, mana ini pohon induknya gitu ya. Itu kalau warnanya ada yang agak sedikit kemerahan. Soalnya apa? Itu memang semacam kelainan. Itu memang ada, kita pernah pertemukan juga. Itu ada yang sedikit bukan kemerah kecoklatan dikit banget, tapi ya tetap, tapi warna dasarnya itu tetap hijau, cuma ada sedikit warna ke coklat atau kemerahan. Itu memang ada 1 banding ya, katakanlah 1 banding 1000 mungkin ya, itu ada, memang itu ada kelainan. Beberapa pohon induk kita itu ada yang
berbuah dan kita tumbuhkan itu ternyata warnanya agak berbeda pada umumnya. Meskipun itu sama-sama bibit kelapa ganja mentok. Nah, tapi itu perlu teman-teman ketahui itu sangat kecil dan 90%, 95 katakanlah 95% ke atas lah itu warnanya itu yang betul itu seperti ini. Ya, soalnya itu tadi yang warna itu tadi ada kelainan semacam ya ke warna merah kecoklatan itu memang ada kelainan itu dan itu sangat kecil. Dan untuk teman-teman yang kalau membeli itu pastikan ya itu mending cari yang sudah pasti ya, yang sudah pasti jelas itu cari yang benar-benar warnanya hijau muda seperti ini. Meskipun tadi sudah saya katakan ada beberapa yang memang warnanya itu tidak hijau muda dan itu untuk teman-teman yang masih awam dan tidak diketahui itu induknya dari mana, pastikan mending yang langsung benar-benar berwarna hijau muda seperti ini. Ini yang identifikasi yang pertama itu pastikan warna hijau. Ya, hijau seperti ini, hijau muda ya, hijau muda seperti ini, bukan hijau tua tapi hijau muda. Kemudian yang kedua, ini yang saya sampaikan ini merupakan ciri-ciri umum buat teman-teman itu umum ya, tanpa kita harus tahu induknya, tapi umum yang bisa kita identifikasi. Nah, untuk kemudian yang kedua itu pada bagian bawah atau bagian pantat ini ya, kelapa ini tidak lancip nih, bisa teman-teman lihat ya, ininya itu bagian bawahnya, bagian pantatnya itu tidak lancip, tetapi dia itu ini apa, tumpul seperti ini, jadi itu cenderung pasek ya, atau tumpul ke dalam seperti ini, jadi ininya itu tidak lancip ya, tidak runcing tapi tumpul. Nah, itu identifikasi atau ciri yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk teman-teman ya, yang ketiga itu kalau untuk kelapa ganja mentok itu sendiri, dia itu cenderung ya, cenderung dan bisa kita katakan itu bulat ya, 90% lebih itu bulat. Untuk bentuk kelapanya dia itu bulat seperti ini ya. Ini kan bisa kita katakan bulat ya, seperti meskipun enggak bulat benar-benar bulat, tapi untuk ukuran kelapa itu masuknya kategori yang bulat. Itu yang identifikasi yang ketiga. Nah, kemudian untuk yang keempat, nah ini untuk keempat ini sangat relatif ya, tergantung apa, kadang jumlah buah dalam tandan itu juga sangat mempengaruhi, yaitu ukuran kelapa. Nah, untuk teman-teman, kalau untuk ukuran kelapa ganja mentok itu sebenarnya itu ukurannya standar, meskipun ada beberapa kadang yang ukurannya itu besar, itu dikarenakan ukuran tandannya itu sedikit. Nah, jadi kalau satu tandan dia itu cuma ada 1-2, dia itu cenderung kelapanya itu besar, sementara nanti kalau di atas 6, di atas 5, nah itu biasanya ukurannya sedang, bahkan ada yang lebih kecil. Nah, tapi untuk ukuran pada umumnya, ukuran standarnya itu ya ukurannya seperti ini, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, itu untuk identifikasi yang keempat. Nah, untuk teman-teman ya, itu beberapa yang tadi saya sampaikan, itu beberapa ciri-ciri umum yang ada di cikal atau bibit kelapa ganja mentok ya. Untuk teman-teman jangan lupa sebelum melanjutkan video ini, klik dulu tombol subscribe-nya, biar apa? Biar teman-teman itu dapat notifikasi video terbaru dari kami. Nah, untuk di channel ini kita akan memposting atau share ya ke teman-teman beberapa video tentang pertanian ya tentunya. Nah, itu ada 4 tadi ya ciri-ciri atau tips yang kita bagikan ke teman-teman. Untuk kemudian yang kelima, itu kalau mau nanam ya, mau nanam kelapa ganja mentok itu cari ukuran yang minimal segini. Ini ukuran yang siap tanam, itu ukuran tunas kelapa itu minimal segini. Jadi untuk akar itu belum terlalu banyak yang keluar, masih segini ya. Jadi nanti ketika kita cabut dari media atau dari pembibitan kita beli itu nanti tidak terlalu stres. Dan kemudian itu selain stres, jadi si kelapa ini kandungan airnya itu masih banyak. Jadi ketika kita tanam itu langsung, katanya itu langsung hidup ya, tidak melalui proses adaptasi terlalu lama. Itu soalnya kandungan dalam ini apa, kulit kelapa sama apa namanya itu tempurung yang di dalam itu kadang kan ada, masih ada belum pecah, masih kandungan airnya itu masih ada. Nah, itu beberapa tips dari kita ya, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman ya. Untuk
teman-teman yang baru gabung silakan, saya ulangi lagi ya, silakan subscribe dan jangan lupa like, share, and comment buat channel kita supaya lebih baik. Ya, mantap, salam bertani, salam sukses semuanya ya. Jangan lupa doakan untuk kelangsungan kehidupan di muka bumi ini ya. Jauhkanlah untuk teman-teman ya. Jangan lupa berdoa biar wabah pandemik corona ini ya, covid ini segera berakhir di muka bumi ini, dan kita buat teman-teman muslim ya, semoga kita dapat melaksanakan ibadah wajib kita puasa Ramadan nggak ada halangan ya, dan semoga lancar sampai ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.